Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Nazalia Radiatu Zahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari media presentasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu media dan presentasi. Media adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi untuk menyampaikan pesan. Sedangkan presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin atau salah satu bentuk komunikasi. Presentasi merupakan kegiatan pengajuan suatu topik, pendapat, atau informasi kepada orang lain. Jadi, media presentasi adalah pesan atau materi yang akan disampaikan, dikemas dalam sebuah program komputer dan disajikan melalui perangkat alat saji atau proyektor. Biasanya, materi yang disajikan berupa teks, gambar, animasi, dan video yang digabung dalam kesatuan yang utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna Afifa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan media presentasi dalam pembelajaran. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya, bahwa media presentasi merupakan cara seorang guru atau pengajar menjelaskan sebuah informasi atau materi kepada siswa atau siswinya nanti dengan cara menampilkan layar dan juga menggunakan media PowerPoint, teks, Canva, Google Slide, dan juga beberapa media lainnya yang ditampilkan di layar. Nah, dengan media presentasi ini banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, dapat mengefektifkan waktu. Yang kedua, dapat lebih membuat pembelajaran lebih tertata karena tertulis poin-poinnya apa saja yang akan dijelaskan. Yang ketiga, media pembelajaran presentasi ini lebih awet ketimbang konvensional karena dengan media presentasi ini bisa diedit atau disesuaikan dengan teknik yang akan diberikan oleh pengajar kepada siswa atau siswinya, dan juga bisa lebih mudah untuk dikirimkan materinya kepada para murid-murid. Kemudian hal ini sesuai dengan apa yang sudah peneliti jelaskan, yaitu Cosmo, yang menjelaskan bahwa media presentasi merupakan media pembelajaran yang cukup efektif dan efisien karena akan menarik minat dan bakat siswa dalam pembelajaran dan juga dapat membuat pengajarnya lebih paham akan informasi apa saja yang akan ia sampaikan pada saat pembelajaran. Nah, dapat disimpulkan bahwa media presentasi ini sesuai dengan zaman dan juga fleksibel karena di zaman saat ini kita harus melek teknologi dan juga harus lebih efektif dan efisien. Yang ketiga harus kolaboratif, yang keempat harus kreatif, dan juga yang kelima harus inovatif. Dan hal ini sangat mendukung sekali dengan media pembelajaran dengan cara media presentasi ini. Cukup sekian penjelasan dari saya, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Kirana Kusuma Widiani, mengenai prinsip-prinsip pengembangan media presentasi untuk pembelajaran. Pengembangan media presentasi harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangan media pembelajaran. Beberapa prinsip berikut perlu dipertimbangkan ketika akan mengembangkan media presentasi. Yang pertama, harus dikembangkan sesuai dengan prosedur pengembangan instruksional. Karena pada dasarnya, media presentasi yang dibahas dalam modul ini adalah untuk keperluan pembelajaran. Jika tidak menerapkan prinsip ini, maka bahan presentasi yang kita hasilkan akan menjadi tidak efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran, atau malah mirip seperti bahan presentasi untuk informasi pada umumnya. Kemudian yang kedua, harus diingat bahwa media presentasi berfungsi sebagai alat bantu mengajar, bukan merupakan media pembelajaran yang akan dipelajari secara mandiri oleh sasaran. Media presentasi kurang cocok digunakan sebagai bahan belajar yang bersifat pengayaan. Ini berbeda dengan program multimedia interaktif. Oleh karena itu, pesan-pesan yang disajikan dalam media presentasi sebaiknya dibuat secara garis besar dan tidak detail, sebab penjelasan secara detail akan disajikan oleh penyajinya atau guru. Yang ketiga, pengembangan media presentasi
seharusnya mempertimbangkan atau menggunakan secara maksimal segala potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh jenis media presentasi ini. Unsur-unsur yang perlu didaya gunakan pada pembuatan media presentasi ini antara lain memiliki kemampuan untuk menampilkan teks, gambar, animasi, dan unsur audiovisual. Sedapat mungkin unsur-unsur tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam pembuatan media presentasi yang akan dibuat. Kemudian yang terakhir ada prinsip kebenaran materi dan kemenarikan sajian. Materi yang disajikan harus benar substansinya dan disajikan secara menarik. Teknis penulisan naskah pada media presentasi. Yang pertama, tentukan topik sesuai materi yang akan kita sampaikan. Yang kedua, siapkan materi sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Yang ketiga, menyeleksi bahan materi mana saja yang akan disampaikan. Yang keempat, tulis materi dengan kalimat yang singkat dan hanya memuat poin-poin penting saja. Yang kelima, sajikan dengan berbagai format seperti teks, gambar, dan lain-lain. Dan yang terakhir, materi yang disampaikan harus jelas, lengkap, dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasmine Meralhaq dan saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembuatan media presentasi. Nah, langkah-langkahnya yaitu diantaranya yang pertama, membuka program. Yang kedua, menuliskan teks yang akan dipresentasikan. Yang ketiga, yaitu memberikan warna pada teks. Yang keempat, memberikan animasi agar terlihat lebih menarik. Dan yang selanjutnya, yang kelima, yaitu memberikan background pada tampilan slide. Yang keenam, apabila ada foto, masukkan dengan teknik insert. Nah, yang ketujuh juga sama, apabila hendak memasukkan video, lakukan dengan teknik insert juga. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu membuat hyperlink pada media presentasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengevaluasi program media presentasi. Ada 4. Yang pertama yaitu media presentasi yang dikembangkan untuk kepentingan pembelajaran terikat dengan tujuan yang terukur dan terkontrol. Yang kedua, media presentasi harus dikembangkan sesuai prinsip pengembangan instruksional. Yang ketiga, media presentasi dapat disesuaikan jenisnya dengan keadaan lapangan. Yang keempat, media presentasi PowerPoint tidak serba cocok dengan semua jenis dan tujuan pembelajarannya. Nah, di sini guru harus tahu benar karakteristik media yang digunakan tersebut.